nuhayyikum tahiyatan islamiyah tahiyatan mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ila umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Silakan. Terima kasih Pak Ikhwan. Kita juga tentu nanti akan mengundang Anda untuk bergabung secara langsung. Silakan Anda bisa berdiskusi secara langsung melalui line telepon interaktif di 513838 kepada Pak Ikhwan selaku koordinator penulis dari Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW. Ada banyak waktu hingga nanti jam 3 sore kita menemani Anda. Dan kita langsung ke topik kita pada siang hari ini, jilid ke-7. Di sini peranan Nabi Muhammad sebagai pendidik. Nah, apa konten dari buku Ensiklopedia Nabi Muhammad jilid ke-7 ini, Pak Ikhwan? Mohon dijelaskan. Konten Ensiklopedia Nabi Muhammad jilid 7 ini menjelaskan tentang peran Nabi Muhammad sebagai pendidik. Ya, jadi kalau kita buka ini bukunya ya, nah, seperti ini ya, Ensiklopedia Nabi Muhammad jilid 7. Ya. Gambar seperti ini. Ada tampilan-tampilan gambarnya juga. Ada tampilan-tampilan, ya. Terus ada seperti ini. Terdiri dari berapa bab untuk jilid ke-7 ini? Nanti saya jelaskan satu-satu, ya. Saya berikan contoh dulu. Di dalamnya ada foto-foto ilmuwan, cendekiawan Muslim, dan sebagainya. Begini. Secara garis besar, Ensiklopedia Nabi Muhammad jilid 7 itu menjelaskan tentang 3 hal penting pendidikan yang ada dan harus dalam kehidupan umat Islam. Apa saja? Nabi Muhammad mengisyaratkan bahwa pentingnya umat Islam mempunyai pendidikan formal. Pentingnya umat Islam memiliki pendidikan formal. Terus kenapa? Di sini di bab ini di bab pendidikan formal ini Nabi Muhammad mencoba mengajarkan beberapa hal yang penting, yaitu Islamic Quantum Teaching. Apa Islamic Quantum Teaching itu? Segala hal yang terkait dengan dunia pendidikan Islam dan pendidikan masyarakat. Ya, di sini ada peran Nabi Muhammad sebagai pendidik, ada karakteristik tentang pendidik, ada peran dan kewajiban pendidik, dan juga ada metode pengajaran. Dan juga berbicara di bab tentang pendidikan formal ini tentang sosok idealnya seorang pendidik seperti apa. Semuanya dituangkan di situ. Itu baru pertama. Terus kedua, di dalam buku Ensiklopedia Nabi Muhammad ini jilid 7, Nabi Muhammad mengisyaratkan pentingnya adanya pendidikan non formal. Nah, apa sih pendidikan non formal itu? Pendidikan non formal itu dituangkan dalam bab kedua, ya, yaitu teladan Nabi Muhammad dalam mendidik anak berdasarkan usia. Usia berapa saja? Nah, ini runutannya saya akan sebutkan satu persatu. Pertama, dalam dunia pendidikan non formal, ya, masa pranikah calon ayah dan calon bunda. Nah, itu juga adalah pendidikan. Ketika ada masa pranikah, sebelum menjadi seorang ayah, sebelum menjadi seorang bunda, kedua sosok ini haruslah punya pendidikan terlebih dahulu. Ya. Terus ada lagi mendidik anak usia 4-10 tahun. Nabi Muhammad juga mengajarkan bagaimana mendidik anak usia 10-14 tahun. Terus yang terakhir, Nabi Muhammad juga mengajarkan bagaimana mendidik anak dari usia 14-17 tahun. Cara mendidiknya semua ini berbeda-beda. Nanti berbeda-beda. Nanti kita urai satu persatu. Ya. Terus yang ketiga, dalam buku Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW, ya, ada hal yang terpenting juga, yaitu yang ketiga, yaitu pendidikan bagi masyarakat yang dituangkan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk konseling. Ya. Contohnya, ini berangkat dari kasus-kasus ya. Ini juga ini penting nih bagi umat Islam, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi kehidupan bermuamalah, bersosial antara umat Islam. Antara umat Islam dengan umat Islam, antara umat Islam dengan non-Islam. Nah, di sini diajarkan. Contoh-contoh kasusnya apa saja? Ada dulu orang Arab Badui kencing di masjid. Tidak dimarahi, tidak dimusuhi, tidak dicaci maki, tapi dididik. Ya.
Orang Arab Badui kencing di masjid. Orang Arab ini Badui baru masuk Islam, tidak mengerti tentang Islam secara luas. Dia tidak ngerti kalau selama ini masjid bukan tempat untuk membuang air, membuang hajat. Dia lakukan itu, ya. Tapi pada saat itu para sahabat marah dengan karakteristiknya tradisi Arab gitu ya. Pada saat itu marahnya bukan main, ya. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang hendak menghunuskan pedang, gitulah, karena dilihat keterlaluan nih tempat sujud dikencingin gitu, dijadikan tempat buang hajat. Tapi Nabi Muhammad mendidik para sahabat dengan kearifan. Jangan marah, ya. Biarkan dia selesaikan buang hajatnya, kencingnya, ya. Sampai nanti setelah selesai baru dipanggil, diarahkan dengan arif bijaksana. Terus ada lagi kasus lagi nih. Seorang pemuda minta izin kepada Nabi untuk berzina. Dia baru masuk Islam, ya. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Ya, masuk Islam. Di kemudian hari, ya Rasulullah, ketika sekumpulan sahabat sedang menerima tausiah dari Rasulullah, seorang pemuda langsung minta izin untuk berbicara. Ya Rasulullah, aku minta izin kepada engkau untuk berzina. Rasulullah senyum. Tidak serta-merta marah, ya. Tidak serta-merta menjadi, wah, kok aneh nih pemuda ini, kok minta kayak gini. Ya, mungkin kalau kita awam, ya, ketika kita posisi kita awam, ya, kita akan marah gitu. Ini songong sekali anak muda ini, berani-beraninya minta izin zina. Tapi Rasulullah mencoba memahami psikologi anak muda ini yang baru masuk Islam ini, mualaf. Lalu dibikin perumpamaan dan pengandaian. Kata Rasulullah, wahai anak muda, seandainya ibu kamu dizinahi sama orang lain, kamu mau gak? Kamu keberatan gak? Kamu bersedia gak? Dia mikir, ibu saya dizinahi. Gak mau ya Rasulullah. Seandainya adik kamu, saudara perempuan kamu, bibi kamu juga dizinai sama orang, kamu keberatan gak? Keberatan ya Rasulullah. Nah, demikian juga kamu. Ketika kamu menzinahi orang lain, saudaranya, bapak ibunya, paman-pamannya, bibi-bibinya pasti marah. Sudah mulai rasionalisasi seorang anak muda ini berjalan. Mulai mikir dia, mikir, akhirnya, ya Rasulullah, mulai saat sekarang aku tidak akan ingin berzina, tidak akan berniat berzina. Lurus. Itu kearifan Rasulullah. Terus ada lagi kaum Ansor yang iri dengan kaum Muhajirin Mekah, kaum Ansor Madinah yang biasanya selama ini menolong kaum Ansor, kaum dari Mekah, ya, itu merasa iri. Dalam hal apa? Dalam hal pembagian harta rampasan perang. Rasulullah didik mereka. Nah, ini ada contoh-contoh kasus, ya. Ada juga seorang ibu yang tidak mau memaafkan anaknya. Jadi ketika Rasulullah melihat seorang ahli ibadah, sahabat ada namanya Alqamah, ahli ibadah, tapi ketika sekarat dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid seperti apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalimat ini yang menjadi pertanda bahwa orang itu mati syahid, mati husnul khotimah, atau mati biasa. Semua umat Islam menginginkan husnul khotimah. Di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid. Nah, si Alqamah ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kumpul sekumpulan para sahabat. Ada Nabi Muhammad di situ. Kata Nabi Muhammad, coba cek ada dosa apa dia sama tetangga? Enggak ada. Sama ini baik ini Alqamah dengan tetangga. Oke. Kalau gitu coba cek dia punya utang enggak sama orang? Terus dia berlaku zolim enggak sama orang? Enggak ada juga. Lalu dicari-cari tahu sumber permasalahannya apa? Ternyata sumber permasalahannya ada ibunya. Ibunya enggak ridho, enggak rela sama seorang sosok Alqamah ini. Karena kenapa? Ibunya pernah tersinggung hatinya ketika Alqamah lebih berpihak kepada istrinya. Lalu dipanggil ibunya, Bu, anak ibu sekarang sekarat. Anak ibu sekarang mau menghadap Allah. Coba ibu
maafkan anak ibu. Ibunya merenung sejenak. Dan ibunya merasa sakit hatinya ketika mengingat peristiwa anaknya berpihak kepada istrinya. Dia bilang, "Ya Rasulullah," katanya, "aku sakit hati kepada anakku ini. Aku marah. Aku tidak terima perlakuan dia terhadap aku. Dia membeda-bedakan antara aku sebagai orang tuanya dan istrinya." Rasulullah mendengarkan. Tapi anak ibu bisa masuk neraka kalau ibu tidak maafkan. Padahal anak ibu adalah anak yang saleh, yang rajin ibadah, rajin puasa, zakat, pergi haji. Apakah ibu rela pada akhirnya anak ibu masuk neraka? Akhir hayatnya su'ul khatimah, mati yang buruk. Ibunya merenung sejenak. Diam. Matanya berbinar-binar antara kasihan sama anaknya, antara sakit hatinya, bergolak dalam jiwanya, emosionalnya merasa terganggu, bergolak jiwanya antara ingin memaafkan atau tidak memaafkan. Bagaimana ibu? Sudahkah ibu memaafkan anak ibu? Tetap diam. Ibu bagaimana? Tetap diam. Akhirnya Rasulullah SAW mencoba membuat shock terapi, pendidikan kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Dia panggil para sahabat, bilang, kumpulkan para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Ibunya kaget ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Renungan sejenak ibunya, tiba-tiba seperti orang tersadarkan. "Apa ya Rasulullah? Engkau mau mengumpulkan kayu bakar? Apa maksudnya?" Begini Bu, ibu tidak memaafkan anak ibu, sudah dipastikan anak ibu bakal masuk neraka. Kalau gitu, mari kita bakar anak ibu. Ibu biar secara lahiriah, biar ibu secara kontras, secara gamblang, secara jelas melihat anak ibu disiksa dengan api neraka. Api dunia dulu yang menyiksanya. Wah, langsung muncullah sifat keibuan. Ibunya Alqamah. Muncullah rasa belas kasihan seorang ibu kepada anaknya. Ibunya langsung menangis, berurai air mata. Akhirnya, "Ya Rasulullah, aku maafkan anakku ya Rasulullah. Jangan engkau bakar." Nangis. Bahkan para sahabat yang ada di sekitarnya terkena vibrasi spiritual, ikut menangis, terharu. Akhirnya, "Aku maafkan anakku ya Rasulullah." Tak lama kemudian, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Teriak Allahu Akbar para sahabat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alqamah mati husnul khatimah. Subhanallah. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan Rasulullah kepada masyarakat. Memang tidak mungkin seorang Rasul membakar orang hidup-hidup, tidak. Itu hanya sebuah shock terapi, membangunkan kesadaran masyarakat. Jadi pendidikan Rasul seperti itu, ya. Pendidikan Rasul seperti itu, pendidikan yang humanis, pendidikan yang penuh dengan rasa sosial, rasa peduli, rasa belas kasihan. Jadi kalau ada sekelompok Islam yang tidak mengedepankan sifat-sifat humanis, sifat saling asah, saling asuh, saling asih, sifat saling menyayangi, ya kita sayangkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mencerahkan. Islam itu sumber hidayah. Karena itu kalau dikatakan Islam itu apakah agama untuk satu komunitas? Tidak. Islam yang Rasulullah menjadi nabi dalam Islam itu, menjadi nabi terakhir, adalah agama rahmatan lil alamin, agama umat manusia sampai akhir zaman nanti. Terima kasih Pak Ikhwan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang sosok Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik. Tapi tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap ikuti kita hingga nanti jam 3 karena kami akan kembali usai yang satu ini.